Pemirsa, saling dorong terjadi saat pembagian sembako di kantor Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebagian warga yang tidak mendapatkan sembako merasa kecewa. Tolong mundur, yang di belakang mundur nggak? Mundur. Tolong mundur. Kericuan pembagian sembako ini terjadi di kantor Badan Amil Zakat di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Jawa Barat. Warga memaksa masuk ke area kantor Basnas karena khawatir tidak mendapatkan paket sembako. Warga pun tidak menghiraukan imbauan untuk menjaga jarak fisik untuk mencegah penularan virus corona. Apalagi saat ini Kabupaten Bogor juga memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Saya yang disalahin, Bu. Mohon maaf, saya yang disalahin. Disangkanya saya yang ngundang. Mohon maaf, bubar. Ini nggak boleh kayak begini. Mohon maaf, Pak, Bu. Mohon pengertian. Agar saling dorong tidak berlanjut, petugas Pol PP menutup gerbang serta mengimbau warga agar membubarkan diri. Sebagian warga yang tidak mendapatkan paket sembako mengaku kecewa karena sudah mengantri sejak pagi. Terus? Pada datang yang cuma sebagian yang dapat. Terus nggak dapat, Ibu? Yang belakangan nggak ada, katanya udah habis. Masa kecewa nggak, Bu? Hah? Kecewa nggak? Kecewa lah, udah keringetan dari pagi. Oh, Ibu dari jam berapa emang tadi? Hah? Dari jam berapa? Ya dari jam 8. Rencananya pembagian sembako Basnas Kabupaten Bogor ini untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi corona. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Aksi saling dorong saat pembagian sembako di kantor Basnas Kabupaten Bogor, Jawa Barat rupanya terjadi karena kesalahpahaman. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Berikut cuplikan dialog iNews sore dengan Kepala Basnas Kabupaten Bogor, Lesmana. Pak Lesmana, bisa diceritakan seperti apa awalnya sampai terjadi kericuan saat pembagian sembako di Kabupaten Bogor ini? Sebetulnya di Kabupaten Bogor ini kita tidak ada rencana untuk pembagian sembako atau paket kepada masyarakat. Kami sebagai Ketua Kabupaten Bogor memberikan surat kepada Pak Camat dan Kepala Desa untuk pembagian paket kepada guru ngaji, Ustadz, Amil. Tetapi ketika pada hari Senin ada laporan Sapam saya, jam 6.30 itu masyarakat sudah banyak di Basnas, kurang lebih sekitar ada 1.000, sampai jam 9 hampir kurang lebih 2.000. Akhirnya kami minta kepada para komisioner dan karyawan, siapa sebetulnya yang ngundang masyarakat yang datang ke Batu ini, tapi tidak ada. Dan kami tidak ada undangan dan kami tidak ada pembagian sembako untuk di Kabupaten Bogor. Tapi masyarakat informasi dari mana atau hoax yang jelas kurang lebih masyarakat hari ini datang di Basnas ada 2.000 lebih. Karena kami punya stok paket untuk para guru ngaji dan ustadz, pimpinan pesantren dan amil, karena mereka urus saja perut dalam hal ini musibah corona, kami sempat membagikan kurang lebih sekitar 1.250-an. Jadi karena ini akhirnya mereka bubar dan tidak kericuhan. Kemudian pihak Pemda juga menanya kepada kami, ke Kapolres juga, Pol PP, ini bagaimana? Yang jelas tidak ada pembagian sembako hari ini. Yang jelas mereka barangkali mendengar ada paket di Basnas, padahal itu paket untuk guru ngaji, para ustadz dan amil. Itulah, Mbak Uci. Tapi Pak Lesmana, selain kericuhan, pembagian sembako ini mengakibatkan kerumunan. Padahal kita tahu saat ini tengah ada pandemi corona dan juga pemerintah menggalakkan untuk physical distancing, menjaga jarak. Kerumunan dalam pembagian sembako ini mengakibatkan sangat rentan begitu penularan virus corona. Bagaimana Pak antisipasinya? Mengapa tidak dilakukan? Saya sudah sampaikan Mbak Uci, bahwa kondisi di Kabupaten Bogor ini sedang ada PSBB. Artinya mereka sudah sampaikan melalui Kapolres, kemudian pihak pemerintahan, hal ini Pemda Bogor dan Pol PP, bahwa ricuh tidak ada sih ricuh sebetulnya. Kita diantri karena saking banyaknya masyarakat yang ada di Basnas Bogor, akhirnya kami kewalahan termasuk
para Pol PP minta bantuan. Tidak ricu sebetulnya, hanya kami berpikir kalau tidak dikasih hari ini kena urusannya perut, akhirnya oleh kami dikasih kurang lebih sekitar 2.000-an dan sisa mereka kita bubarkan melalui Pol PP dan kepolisian tersebut. Tapi mengapa dari awal tidak diantisipasi dengan mungkin pembagian sembakonya ini diantarkan ke rumah agar tidak terjadi kerumunan, Pak? Sebetulnya kita tidak ada program pembagian sembako hari ini, tidak ada program paket hari ini. Yang jelas kami ngepak paket untuk guru ngaji, untuk amil, dan untuk para ustadz. Tetapi dari mana masyarakat sebanyak ini? Kami sendiri dalam ini musibah. Arti musibah itu ya tiba-tiba datang masyarakat banyak, kemudian masyarakat juga tidak ada yang pakai masker. Rata-rata 90% masyarakat tidak ada masker. Sementara Pemda Bogor mengeluarkan yaitu tentang PSBB. Akhirnya bertolak belakang sekali. Jadi kesimpulannya bahwa hari ini saya dapat musibah karena masyarakat tiba-tiba datang diundang untuk minta sembako atau paket. Begitu, Mbak Uci. Untuk ke depannya, Pak? Setelah 2 pegawai dinyatakan positif corona, kantor Puskesmas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditutup sementara. 38 pegawai lainnya diisolasi mandiri, sementara layanan Puskesmas dihentikan hingga 14 hari ke depan. Puskesmas Mangunjaya di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terpaksa harus ditutup sementara oleh pemerintah daerah setelah 2 pegawainya dinyatakan positif corona. Kebijakan tersebut dilakukan selama 14 hari ke depan. 2 pegawai positif corona kini dirawat intensif di RSUD Kabupaten Bekasi. Sementara 38 orang pegawai lainnya harus menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tanggal 20, udah 3 hari, 3-4 hari, pelayanan ditutup dan dialihkan ke Sumber Daya dan Setia Mekar. Untuk yang 2 itu diisolasi di mana? Yang 2 itu kami tidak mendapat keterangan ya, itu menjadi internal dinas kesehatan, jadi bukan wilayah kami. Tugas kami pemerintah desa hanya menyampaikan kepada masyarakat untuk pelayanan sementara dialihkan ke 2 puskes tersebut. Selain meminimalisir potensi penularan, langkah penutupan layanan guna mencegah penularan wabah corona di wilayah Tambun Selatan sebagai zona merah COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tidit Junaidi, iNews melaporkan. Puluhan santri asal Temboro, Magetan, Jawa Timur dinyatakan positif corona oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Kabupaten Magetan akan menggelar rapid test terhadap ratusan santri dan memperlakukan physical distancing di Desa Temboro. Pemerintah Kabupaten Magetan berencana melakukan rapid test terhadap ratusan santri yang masih bertahan di Pondok Pesantren Al-Fatah, Temboro, Magetan, Jawa Timur. Hal ini seiring dengan ditemukannya 43 santri Ponpes Al-Fatah yang dinyatakan positif corona oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Pemkab Magetan juga akan melakukan penelusuran ulang terhadap siapa saja yang pernah kontak dengan 43 santri asal Malaysia tersebut. Physical distancing juga akan diberlakukan di Desa Temboro, tempat Pondok Pesantren Al-Fatah berada. Dan kita tadi juga rapat dengan para pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah, bekerja sama terbuka untuk melakukan rapid test dan kemudian nanti men-tracing siapa aja yang pernah berinteraksi. Termasuk nanti para ustadz yang mengajar yang pernah berinteraksi dengan mereka. Sementara itu, rombongan santri yang berasal dari Pondok Pesantren di Temboro, Magetan, Jawa Timur tiba di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. 96 orang santri ini kemudian dicek kesehatannya dan menjalani tes swab di IGD RSUD Sungai Rumbai. Mereka yang dinyatakan sehat diperbolehkan untuk kembali ke kampung halaman, namun tetap harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.
Namun bagi mereka yang dinyatakan positif COVID-19 akan menjalani isolasi dan observasi di rumah sakit rujukan COVID-19 di Kabupaten Damas Raya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kembali kabar gembira datang dari Banyumas, Jawa Tengah. Seorang nenek berusia 72 tahun menjadi penyintas corona setelah dirawat selama 14 hari ini. Ia diizinkan pulang setelah hasil swab kedua negatif COVID-19. Setelah menjalani perawatan selama 14 hari, W, nenek berusia 72 tahun ini dinyatakan sembuh oleh tim medis RSUD Margono Soekarjo, Purwokerto. Diantar Direktur RSUD Margono Soekarjo, warga desa Batu Anten, Kecamatan Cilongok ini diajak bertemu dengan Bupati Banyumas Ahmad Hussein. Setelah berpamitan dengan Bupati Banyumas, W kemudian diantar pulang petugas ke rumahnya, namun W tetap diminta untuk karantina mandiri selama 14 hari. Makannya mengikutkan ininya, perawatnya, makan, semangat. Saya tanya, kenapa bisa cepat sembuh Bu, gitu kan? Apa yang dirasakan? Dirasakan sama dengan lain bahwa demam, batuk, sesak napas dalam itu lama. Tapi kemudian dengan keikhlasan dan kesabaran serta tenang gitu, akhirnya alhamdulillah bisa sembuh gitu. Dengan bertambahnya satu pasien yang sembuh, maka jumlah pasien COVID-19 yang sembuh di Banyumas mencapai 5 orang. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Aktivitas para pedagang dan pembeli di Pasar Lembang Ciledug, Kota Tangerang, Banten pada Senin malam masih ramai. Perlakuan PSBB yang sudah memasuki hari ketiga di Kota Tangerang ini pun seolah tidak mereka indahkan. Suasana di Pasar Lembang Ciledug, Kota Tangerang pada Senin malam masih ramai. Meski sudah memasuki hari ketiga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, namun seolah bagi mereka tidak berlaku. Bahkan tak jarang dari mereka yang melanggar aturan PSBB tentang physical distancing atau jaga jarak fisik, serta memakai masker saat di luar rumah. Aparat pemerintah setempat pun tidak terlihat di lokasi ini guna memberikan imbauan atau pemahaman pada mereka soal penerapan PSBB. Menurut salah satu pedagang, kegiatan jual beli di Pasar Lembang Ciledug masih normal. Biasa aja sih, cuman ya nggak terlalu merosot banget, enggak, karena memang kan mungkin kebutuhan buat makan kali ya, gitu. Umumnya yang pembeli ini masyarakat biasa atau pedagang juga yang belanja? Yang masyarakat biasa, yang untuk makan sehari-hari Om, gitu. Selain di Pasar Lembang Ciledug, keramaian kendaraan juga terjadi di ruas Jalan Ciputat dari arah Tangerang Selatan ke Jakarta. Penerapan PSBB di wilayah ini masih belum menekan mobilitas kendaraan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana perkembangan situasi di Tangerang setelah diberlakukannya PSBB? Apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Mari kita ikuti cuplikan wawancara dengan Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah berikut ini. Saya pantau di 2 checkpoint dan Mogot dan satu lagi checkpoint di Pintu Air 10. Itu masyarakat dari kabupaten melintas ke Tangerang maupun Jakarta memang masih padat sekali, kendaraannya masih cukup banyak walaupun terjadi penurunan mungkin sekitar 30 hingga 40%. Ini mungkin diakibatkan karena kantor-kantor di Jakarta masih buka. Bahkan tadi saya lihat ada di sosial media di Jalan Tamrin juga masih cukup ramai. Dan kita berharap sebenarnya dari pantauan hari ketiga ini menghimbau dunia usaha, masyarakat swasta mau mendorong kegiatan proses usahanya dengan pegawainya ini melakukan work from home atau kerja di rumah, sehingga kegiatan PSBB ini bisa optimal. Mengingat di Jakarta sekarang itu kan yang saya dengar yang jumlah yang sudah positif sudah di atas 3.000. Di Tangerang sekarang sudah 99. Jadi memang kita berharap sekali PSBB ini mampu menurunkan angka COVID, bahkan memutus rantai COVID. Jadi kita perbutuhan semua pihak untuk bisa bekerja sama dalam rangka memutus rantai COVID ini. Oke. Ada sanksi tegas bagi pelanggar, Pak?
Di hari ketiga ini belum, kita sifatnya masih sosialisasi, jadi masih peringatan dan juga peringatan silang bagaimana disampaikan. Karena sanksi nanti yang memberikan adalah pihak kepolisian yang ada di lapangan. Kita sudah berkoordinasi, mudah-mudahan sih dengan peringatan ya tadi perkantoran mau melakukan pekerjaannya dari rumah semaksimal mungkin. Pak Wali Kota, apakah bantuan sosial juga sudah disalurkan kepada masyarakat terdampak? Belum. Jadi untuk wilayah Kota Tangerang yang bantuan kita rencana memberikan 600.000 per bulan. Itu belum diberikan karena kita masih menunggu dari pemerintah pusat, karena nanti kita akan sinkronkan kegiatannya bersamaan dengan bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi. Lalu yang sudah kita berikan adalah kemarin minggu yang lalu kita sudah berikan 100 kg per RW, itu sudah didistribusikan di seluruh RW, dan sebelumnya kita distribusi jumlahnya hampir 101 ton didistribusikan di 1013 RW, dan sebelumnya kita juga berikan 5 kg beras per kakak bagi masyarakat yang terdampak. Dan sekarang kita lakukan pendataan yang terdampak itu jumlahnya hampir 151.000. Begitu, dari 2 minggu yang lalu baru sekitar 64.000 ditambah 30.000 yang DTKS, jadi 90.000. Jadi ada peningkatan yang cukup luar biasa. Pelaku penyekapan balita di Desa Gunung Sari, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi bulan-bulanan warga hingga viral di dunia maya. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.